사랑했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Salam dan sejahtera. Hai guys, perkenalkan saya Septiatina dari Universitas Teknologi Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPH pasal 21. Yuk kita ke pembahasannya. Apa itu PPH 21? PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Jenis pekerjaan apa sih yang termasuk wajib pajak PPH pasal 21? Pekerjaan yang wajib pajak PPH pasal 21 yang pertama adalah pegawai, yang kedua PNS, yang ketiga tenaga lepas, yang keempat pegawai tetap, yang kelima pegawai dengan status PPLN atau wajib pajak luar negeri, yang keenam pejabat negara, yang ketujuh penerima upah, yang kedelapan penerima pensiun, dan yang kesembilan adalah penerima honorium. Siapa aja sih yang menjadi pemotong pajak PPH pasal 21? Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari pribadi dan badan cabang perwakilan atau unit. Dan yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan. Yang keempat, orang pribadi. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan serta lembaga lainnya yang membayar honorium, hadiah maupun penghargaan. Yang tidak termasuk wajib pajak PPH pasal 21 yang pertama, pejabat perwakilan diplomatika dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam PPH pasal 21 terdapat juga pengecualian atau bukan objek PPH pasal 21. Di antaranya yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura. Yang ketiga, iuran pensiun. Yang keempat, zakat. Dan yang terakhir adalah beasiswa pemotongan pajak untuk biaya jabatan yang ditetapkan sekitar 5% dari penghasilan bruto, tertingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Pemotongan pajak untuk biaya pensiun ditetapkan sebagai 5% dari penghasilan bruto setingginya 2,4 juta setahun atau 200.000 per bulan. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan PPH pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang digunakan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Pasal 21 Ayat 5A yang mengatur bahwa tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada yang memiliki NPWP. Saat terhutang,
PPh pasal 21 adalah satu, penerima penghasilan, dan yang kedua, pemotongan penghasilan. Adapun contoh penghitungan PPh 21 sebagai berikut. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta. Tommy membayar uang pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Nah, pembahasannya, gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan iuran pensiun senilai 100.000, maka penghasilan neto sebulan sebesar 5.600.000 rupiah. Selanjutnya penghasilan neto setahun 5.600.000 dikalikan dengan 12, maka hasilnya sebesar 67.200.000 rupiah dikurangi dengan PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri senilai 54 juta dengan tambahan wajib pajak menikah senilai 4.500.000, maka penghasilan kena pajak senilai 8.700.000. Nilai ini dikalikan dengan tarif pajak senilai 5%, maka hasilnya adalah 434.000 rupiah dalam 1 tahun. PPh pasal 21 yang dibayar senilai 36.250 rupiah. Oke, demikian penjelasan saya mengenai PPh pasal 21 dan perhitungannya. Jika terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera.